cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas pelatihan swing pendek STS tanggal 18 Agustus 2024 di jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus swing yang sangat powerful, teman-teman, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan Uptrend. Nah, teman-teman langsung lihat aja video di atas ya untuk mengetahui rumusnya kayak apa, guys ya. Contoh rumusnya di atas ya, di video di atas. Nah, selain teman-teman akan dapat rumus-rumus yang sangat bagus ini, teman-teman juga akan dapat gratis ya bonus rumus menghitung harga wajar saham, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Kita akan ngasih free rumus menghitung harga wajar saham bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti di tanggal 18 Agustus. Oke, Mas Bro, langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya ya ke Telegram atau ke WA, dan oke, kita akan lanjut ke videonya. Mas Bro, ya, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol-ngobrol guys ya tentang trading saham tentunya ya, trading atau swing saham lah. Nah, di sini saya share info ya, atau istilahnya sharing-sharing lah, berbagi informasi tentang gimana cara kita itu ningkatin potensi profit saat kita itu trading atau swing, teman-teman. Nah, ternyata guys ya, setelah saya pelajari selama ini, ya bukan saya sih, kita ya. Jadi kita itu kan bikin rekom tiap hari gitu kan. Kita kan memang ada namanya grup rekomendasi kayak gini guys. Nah, di Telegram ya. Nah, itu saya perhatikan nih, kita perhatikan itu saham-saham yang sering profit ya di tempat kita. Karena kalau STS ini memang stylenya itu memang buat untuk pekerja guys. Jadi kalau teman-teman tuh full time trader ya nggak cocok gabung ke STS rekomendasi, karena STS rekomendasi itu hanya untuk orang-orang yang punya kerjaan offline gitu ya, yang dia nggak bisa mantau saham terus-menerus gitu ya, terus pengen profit di saham. Nah, ini pakai metode ini. Nah, itu guys ya, potensi cuan gede ya itu di saham-saham yang justru malah fundamentalnya bagus, teman-teman. Ini udah saya riset nih, udah saya perhatikan nih dari dulu guys, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang nih. Oh iya ya, ternyata ya kalau saham yang kita rekom atau saham yang kita suggest untuk buy itu yang fundamentalnya bagus, itu kemungkinan cuan itu jauh lebih besar daripada yang fundamentalnya jelek, teman-teman. Ya mungkin kalau style yang lain kayak grup-grup rekom yang lain yang dia itu memang sehari scalping itu mungkin beda ya. Tapi kalau ini emang fakta guys seperti itu. Nah, contohnya nih guys, hari ini kita profit di saham NCKL. Kita lihat guys NCKL guys. Nah, ini NCKL kan naik lumayan nih, kita lihat ya. Nah, NCKL kan naiknya 5% ya hari ini ya. Nah, kita lihat fundamental NCKL. Nah, NCKL fundamentalnya bagus guys. Tapi teman-teman harus gini ya, saham yang berfundamental bagus itu belum tentu murah. Ya, saham yang berfundamental bagus itu belum tentu merah. Belum tentu harganya murah, teman-teman. NCKL ini fundamentalnya bagus. Nah, contoh saham BRI. Saham BBRI. BBRI itu saham fundamental bagus apa jelek? Pasti semua orang jawab bagus. BBRI, masa siapa orang yang bilang atau ngomong bahwa saham BBRI itu fundamentalnya jelek? Mana? Tunjukin mukanya gitu. Bagus guys, BBRI itu fundamentalnya bagus. Tapi apakah murah? Enggak. BBRI itu harganya nggak murah, teman-teman. Ya, kalau murah tuh under value, PBV-nya 0, PER-nya rendah gitu ya. Tapi BRI enggak, teman-teman. BRI itu ya standar lah harganya. Fundamental bagus, harga standar. BBC. Apakah BBC itu fundamentalnya jelek? Enggak kan? BBC itu fundamentalnya bagus. Tapi apakah murah? Enggak juga. Fundamentalnya bagus, tapi enggak murah. Nah, yang penting fundamentalnya bagus, teman-teman ya. Enggak perlu yang murah. Syukur-syukur ada yang murah. Udah fundamental bagus, harganya murah. Nah, itu direkom bagus banget, teman-teman. Cuman kalau yang paling utama sih fundamental bagus, terus kita kombinasikan dengan teknikalnya dan bandarmologinya kayak gitu, guys. Nah, yang saya perhatikan seperti itu. Contoh MCKL nih. MCKL nih ya fundamentalnya bagus, teman-teman, tapi harganya nggak terlalu murah, nggak under value, tapi dia fundamentalnya bagus. Nah, ciri-ciri fundamental bagus ya kemana? Ya profitnya gede gitu guys ya. Terus PER-nya juga masih standar lah di bawah 20 kali gitu ya. Ini masih 10, masih oke. PBV-nya juga, kalau PBV sih nggak ngaruh ya.
karena kita nggak nyari yang murah harganya gitu. Nah, ROE-nya guys, ROE-nya tuh yang gede gitu, di atas 10 gitu, udah bagus guys, fundamentalnya seperti itu. Nah, jadi kalau sahamnya itu minus, saya itu sekarang mau ngindari ya untuk ngerekom saham yang minus-minus guys. Karena saham yang minus tuh kayak gini. Saham yang fundamentalnya jelek kan salah satu cirinya itu profitnya minus ya, atau labanya itu negatif. Nah, itu salah satu ciri saham itu fundamentalnya jelek. Nah, saat pernah waktu itu saya ngerekom saham Wika, teman-teman. Nah, ini Wika guys. Wika ini guys ya, dapat sentimen positif ya dari luar ya, dari KN segala macam. Nah, kalau teman-teman gabung ke SS rekomendasi yang bulan ini pasti tahu nih saham Wika nih. Nah, kita ngerekomendasi, teknikalnya bagus, ada akumulasi. Saya ngerekomendasi guys saham Wika Bread. Nah, besoknya guys, di bawah turun. Nah, jadi bingung. Wah, kalau di bawah turun terus gimana ya? Fundamentalnya jelek. Waduh, saya udah was-was aja nih. Bawa orang gitu ya. Nah, saya udah, wah ya udah CL dulu aja guys. Rugi 3% atau berapa gitu. 3%-an lah. Rugi 3%-an, saya CL. Nah, besoknya lagi naik, sialan nggak? Kampret sekali guys. Kalau saham yang fundamental jelek itu suka kegocek. Di bawah turun kita beli gitu ya. Mungkin bandarnya tahu kalau kita itu pada beli retailnya gitu. Terus di bawah turun dulu, baru dinaikin. Setelah kita CL dia naik. Kayak gitu guys, sialan banget guys. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang fundamental bagus nggak akan kayak gitu. Kalau yang fundamental bagus, kita beli nih, terus turun. Ya udah biarin aja, bagus, ya kan? Tinggal dicek-cek lagi, wah ini tunggu aja beberapa hari cuan. Nah gitu guys, contohnya NCKL nih guys. Lihat aja, NCKL itu menu tanggal 8 Agustus. Lihat, NCKL itu menu tanggal 8 Agustus, profit hari ini. Nah berarti ada gocekan teman-teman. Ada gocekan ini guys. Luar biasa kan? Ya. Nah kayak gitu guys, jadi istilahnya itu guys ya, itu pengalaman saya guys ya. Untuk meningkatkan profit, persentase profit atau istilahnya itu jumlah profit lebih banyak. Nah itu teman-teman pilihlah saham-saham yang berfundamental bagus aja. Kayak gitu guys ya. Jadi mulai saat ini mungkin ya saya akan menghindari saham-saham yang fundamentalnya jelek untuk jadikan rekom. Karena kalau kita bawa kegocek sedikit aja itu udah was-was kayak gitu guys. Jadi akhirnya CL beberapa hari lagi atau malah besoknya lagi malah naik. Nah itu bikin sakit hati guys. Kayak gitu guys. Nah contoh ini NCKL nih, DKFT. Nah ini contoh DKFT cuan nih. Kalau DKFT menu hari ini sih, tanggal 12 kan hari ini. Nah kita lihat ya DKFT ya. Fundamentalnya gimana ya. Nah, DKFT di sini fundamentalnya bagus, guys. Ini malah murah banget. PR-nya cuma 2, ya. Terus untuk PBV-nya masih di bawah 1. ROE-nya 41%, ini sangat murah. Ini versi harga bajai. Kalau ini ya udah fundamentalnya bagus, harganya murah pula. Nah, ini yang ini kita kan rekomendasikan gitu ya, yang lebih kita tekankan yang seperti ini. Itu kalau nemu ya yang fundamentalnya bagus dan murah. Tapi ya yang utama yang fundamentalnya bagus doang aja dulu kayak gitu guys. Jadi kalau di STS saat ini guys ya, menu-menu rekomnya kalau teman-teman baca fundamentalnya itu harusnya itu fundamentalnya bagus semua. Yang baru-baru ini guys ya, karena kita udah ngobrol nih sama teman-teman tim gitu ya, untuk kalau ngerekom tuh yang fundamentalnya yang bagus-bagus saja. Jadi kita bisa istilahnya itu bisa manage, dan kalau pun turun kita lebih bisa istilahnya itu analisa lebih dalam lagi gitu guys ya. Analisa kok kenapa turun? Apakah ada A, B, C gitu guys ya. Tapi kalau udah rugi perusahaannya atau perusahaan ini minus, fundamentalnya jelek, itu kita mau analisa lagi tuh udah was-was. Wadah, takutnya inilah, takutnya itulah. Jadi akhirnya ya CL guys. Kayak gitu guys, itu pengalaman aja ya. Itu ngobrol-ngobrol aja sambil nunggu broksumnya dibuka teman-teman ya. Jadi istilahnya kita itu biar lebih tenang, belilah saham yang fundamentalnya bagus doang. Kayak gitu guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya.